Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tanaman pagoda yang disusun oleh saya sendiri, Ananda Fitri Aulia, dari kelas 11 ATP 4. Tanaman pagoda adalah jenis sawi-sawian yang sering ditanam dan memiliki bentuk yang cukup unik dan menarik. Sayuran yang satu ini memiliki warna hijau tua sehingga mampu meningkatkan semangat untuk berkebun. Pagoda dapat diolah menjadi menu masakan yang khas seperti ditumis pagoda, sup, dan dapat dikonsumsi secara mentah atau segar. Biasanya pagoda juga digunakan sebagai pelengkap dalam menu salad sayur. Selain rasa yang khas yang dapat diolah menjadi berbagai menu masakan, pagoda juga dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk kesehatan. Pagoda memiliki rasa yang sedikit berbeda dengan sayuran lain karena ada ciri khas dari sayuran ini yakni memiliki harga jual sayuran hijau ini juga dapat terbilang lebih mahal dibanding dengan tanaman sawi yang lainnya. Jadi dapat dijadikan sebagai peluang bisnis juga jika kita membudidayakan sayuran ini. Untuk membudidayakan pagoda dapat ditanam menggunakan sistem hidroponik dengan berbagai sistem hidroponik. Kali ini kami akan menjelaskan tentang budidaya menanam sawi pagoda dengan menggunakan sistem hidroponik NFT atau Nutrient Film Technique. Pagoda umumnya dapat dipanen ketika berumur 40-50 hari setelah tanam. Menggunakan sistem hidroponik, pagoda akan dapat dipanen menjadi 30-35 hari setelah tanam, terutama dengan sistem NFT. Sistem NFT akan membuat keberadaan nutrisi selalu dapat mencukupi dan diserap oleh akar tanaman. Nutrisi selalu tercukupi karena air tersirkulasi selama 24 jam dengan bantuan listrik. Langkah pertama untuk menanam pagoda adalah dengan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat dan bahan yang paling inti digunakan adalah benih tanaman pagoda, rockwool, pelubang rockwool, air, sistem NFT, nutrisi sayuran daun, TDS meter, nampan plastik, dan netpot. Rockwool dapat dipotong dengan ukuran 2x2 cm dan diberikan satu lubang tanam. Benih pagoda pada media semai rockwool dengan isi satu lubang rockwool untuk satu benih pagoda. Kemudian benih sawi pagoda yang telah disemai diletakkan di nampan dan berikan air secukupnya hingga dalam keadaan kelembaban yang sesuai. Letakkan semaian selada pada tempat yang memiliki cahaya yang cukup dan terlindungi dari air hujan. Sayuran daun memerlukan kondisi tempat semai yang memiliki cahaya atau sinar matahari yang cukup. Dampak yang akan terjadi jika semaian kekurangan cahaya adalah akan terjadinya etiolasi pada hasil semaian. Etiolasi adalah keadaan pertumbuhan bibit yang panjang menjalar pada batangnya, tapi tidak kokoh dan daun kecil pucat. Kondisi ini dapat menyebabkan pertumbuhan kurang bagus untuk pertumbuhan selanjutnya. Setiap hari selalu dicek semaian dengan menjaga kelembaban media semainya atau dapat melakukan spray pada bagian daun selada yang mulai berkecambah. Menggunakan air biasanya pada pagi atau sore hari. Pindah tanam atau transplanting dapat dilakukan ketika tanaman sudah memiliki daun sejati atau daun sejati telah keluar, dan daun sejati dapat dilihat dengan ciri-ciri pada bibit sudah keluar dan lebih dari 2-3 daun. Memindahkan bibit dari ruang semaian ke sistem hidroponik dapat dilakukan pemindahan ke netpot ukuran 5 atau 7 cm. Pindah tanam dilakukan dengan menggunakan sistem hidroponik NFT. Jarak tanam
Untuk tanaman pagoda adalah 20 cm per lubang tanam. Jarak tanam harus selalu diperhatikan karena akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, terutama pada saat proses fotosintesis. Pindah tanam dapat dilakukan pada pagi atau sore hari pada saat kondisi sejuk. Saat perlu pindah tanam dilakukan, tanaman pagoda sudah mulai diaplikasikan nutrisi AB mix sayuran daun. Awal pagoda pindah tanam dapat diaplikasikan nutrisi AB mix dengan tingkat kepekatan 600-800 ppm. Setelah umur 1 minggu, setelah pindah tanam dapat ditingkatkan menjadi 900-1200 ppm. Kepekatan nutrisi adalah sebagai patokan umum saja. Kita dapat memberikan kepekatan nutrisi sesuai dengan kebutuhan tanaman. Misalkan pada saat dewasa tanaman pagoda diberikan nutrisi 1200 ppm, tetapi tanaman menunjukkan perubahan menguning pada bagian daun tanaman dan menyeluruh ke seluruh tanaman, berarti tanaman mengalami defisiensi unsur hara, nitrogen. Kondisi seperti ini pemeliharaan dan perawatan tanaman sawi pagoda dapat dilakukan setiap hari minimal 1 hari sekali. Misalkan pada pagi hari kita selalu cek kondisi tanaman, cek suhu, cek air, nutrisi, cek hama dan penyakit, dan cek sistem hidroponik. Tandon nutrisi adalah alat yang wajib sekali dan harus selalu dicek, terutama kondisi suhu, air, nutrisi dalam tandon. Biasanya, kondisi air nutrisi dalam tandon memiliki suhu yang tinggi yang dapat menyebabkan terganggunya proses pertumbuhan tanaman. Cek tanaman harus selalu dilakukan, terutama pada hama dan penyakit. Hama yang sering menyerang tanaman pagoda adalah hama ulat. Ulat dapat menjadi hama utama yang dapat menyebabkan gagal panen, sehingga harus dan wajib penyakit pada tanaman pagoda bermacam-macam, bisa berasal dari jamur, virus, dan bakteri. Penanganan hama dan penyakit dapat dilakukan dengan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, atau untuk pencegahan lebih efektif dapat menggunakan greenhouse atau screenhouse. Sistem hidroponik, terutama NFT, wajib sekali dicek karena sistem NFT sangat tergantung pada listrik, sehingga ketika listrik mati, cek sistem hidroponik harus dan wajib dilakukan karena jika tidak, ketika tanaman tumbuh layu akan menyebabkan tanaman mengalami stres. Stres pada tanaman akan menyebabkan rasa dan pertumbuhan yang tidak normal dan sesuai. Pagoda dapat dipanen pada saat umur 30-35 hari setelah tanam. Cara panen sekali cabut atau dilakukan pemrosesan secara berkala. Demikianlah tentang cara menanam pagoda menggunakan hidroponik sistem NFT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.